Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang atletik, yang melanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin kita menjelaskan tentang jalan cepat dan lari jarak pendek. Sekarang kita membahas tentang atletik, tentang lompat jauh dan lompat dan lempar. Masuk yang pertama, yaitu lompat jauh. Apa itu lompat jauh? Lompat jauh dapat dilakukan dengan 3 macam gaya, yaitu gaya jongkok, asustuk, gaya menggantung, hangstyle, dan gaya berjalan di udara, walking in the air. Keterampilan gerak dari ketiga gaya lompat jauh tersebut hampir sama, adapun perbedaannya hanya terletak pada saat tubuh melayang di udara. Mari kita fokuskan dari lompat gaya jalan di udara. Keterampilan gerak lompat jauh gaya berjalan di udara, atau yang dinamakan walking in the air. Apa itu? Seseorang harus menguasai seluruh keterampilan gerak lompat jauh gaya berjalan di udara untuk dapat mempraktikkan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan benar. Macam-macamnya seperti awalan, tumpuan atau tolakan, sikap saat melayang di udara, dan pendaratan. Nah, yang pertama yaitu awalan. Cara melakukan awalan sebagai berikut. Pengambilan jarak awalan tergantung masing-masing pelompat antara 30 sampai 40 meter dari jalur lintasan. Teknik lari dari pelan ke cepat, teknik langkah kaki tetap, yaitu yang digunakan dari lari jarak pendek. Menjelang sampai tolakan, konsentrasi pada tolakan tersebut. Pastikan kaki yang menolak menginjak balok atau batas kaki yang terkuat dengan kuat itu. Lanjut, tumpuan atau tolakan. Cara melakukannya yaitu yang satu, tumpuan dilakukan dengan kaki terkuat, kaki kiri atau kanan yang terserah kalian. Saat bertolak, kedua lengan diayunkan ke depan dengan badan membungkuk, paha kaki diayunkan tinggi ke depan. Posisi saat di udara, saat melayang yaitu sebelum kaki mendarat, upayakan berada dalam posisi di udara selama mungkin agar memastikan lompatan maksimal. Teknik ini dimulai pada saat kaki tumpu melakukan tolakan dengan cara mengayunkan kaki ayun atau kaki belakang sekuat-kuatnya ke atas. Selanjutnya melakukan gerakan melangkah di udara dengan melangkahkan kaki yang sebelumnya digunakan untuk menolak. Hal-hal yang harus diperhatikan saat di udara: memelihara keseimbangan badan saat melayang, mengusahakan melayang di udara selama mungkin, melakukan gerakan melangkah di udara dengan melangkah kaki yang sebelumnya digunakan untuk menolak, atau menumpu hingga membuat gerakan berjalan di udara. Saat mendarat, yaitu mendarat dilakukan dengan kedua kaki bersamaan, kaki kedua-duanya jatuh bersamaan. Menjelang mendarat, kedua kaki diluruskan ke depan agar dapat mendarat sejauh-jauhnya. Lutut ditekuk dan jatuh dengan mengeper atau ke depan dalam posisi jongkok dengan berat badan dibawa ke depan. Jangan jatuh posisi kaki langsung jatuhnya ke belakang, itu tidak boleh. Yang dihitung, yang diukur yaitu jatuhan yang terakhir, jarak yang terakhir. Adapun kamu jatuh dengan tumpuan terakhir yaitu kaki, lalu tanganmu menyentuh belakang kaki sampai tumpuan terakhir, itu yang dihitung di tangan. Diupayakan yaitu jatuhannya ke arah depan. Lanjut, lompat tinggi. Lompat tinggi itu seperti yang digambar ini, kan ada di LKS, kalian buka dan disimak juga, jangan lupa dirangkum dari awal sampai akhir. Lompat tinggi gaya straddle. Lompat tinggi dikelompokkan di dalam olahraga cabang atletik. Lompat tinggi dapat dilakukan dengan 2 macam gaya, yaitu gaya slope dan straddle. Pada kesempatan kali ini kita bahas mengenai lompat tinggi gaya straddle.
keterampilan gerak lompat tinggi gaya straddle, macam-macam keterampilan gerak lompat tinggi gaya straddle, yaitu awalan, tumpuan dan atau tolakan, sikap saat melayang di udara, dan pendaratan. Hampir sama dengan yang tadi, yaitu lompat jauh, cuma bedanya dalam gerakan atau enggak prakteknya, yaitu yang kita bedakan. Yang pertama yaitu macam-macamnya gerak lompat tinggi gaya straddle. Awalan lompat tinggi dilakukan dengan berlari secepat mungkin, akan tetapi lari yang dilakukan tidak berjarak jauh, karena yang terpenting adalah tolakan dan angkat badan saat melewati mistar. Awalannya yaitu 1. Melakukan lari dengan jarak 8 langkah. Awalan lari terdiri atas 4 langkah pertama dan 4 langkah kedua yang lebih lebar daripada langkah pertama. Jika tumpuan menggunakan kaki kiri, awalan dimulai dari sebelah kiri, dan begitu juga sebaliknya. Kaki terkuat tumpuannya di mana? Apa kaki kiri atau kaki kanan? Apabila tumpuannya menggunakan kaki kiri, larinya memulai dari arah kiri. Kalau kaki kanan, tumpuannya memulai dari arah kanan. Nah, itu yang membedakan di situ. Jika tumpuan menggunakan kaki kanan, awalan dimulai dengan kaki kiri dan sebaliknya juga. Nah, itu juga menggunakan kaki kanan, bukan kiri. Lanjut, tolakan. Saat kita bertolak, tolak dilakukan menggunakan kaki terkuat, badan condong ke belakang, kaki diayunkan dengan lurus dan tidak kaku. Pokoknya kalian mempraktekkan ini jangan sampai kaku, rileks supaya tidak kram. Ayunkan kaki lebih tinggi dari kepala hingga melewati mistar terlebih dahulu dibandingkan anggota tubuh yang lain. Nah, gerakan saat melayang atau di udara. Pada saat badan sudah mencapai tinggi maksimum, badan diputar ke kiri menghadap ke bawah, kaki ditarik dan dijauhkan pada saat di kaki terbuka serta lurus tidak menyentuh mistar. Gimana caranya? Kita melewati seperti melakukan roll depan. Nah, itu melewati mistar tersebut. Ketika kaki diayunkan sudah agak menurun, tangan harus siap membantu pendaratan. Teknik ini hampir sama melakukan roll depan atau loncat harimau, cuma bedanya ada rintangannya, ini lebih tinggi. Mendarat yaitu posisi mendarat. Pendaratan pada kaki ayun dibantu dengan tangan. Besar kemungkinan jatuhnya susah diatur. Sebagai pengamanan diperlukan tempat pendaratan yang empuk, misalnya matras kasur, ataupun yang penting ada matras. Jangan sampai di tanah ataupun semenan, di lantai, itu tidak boleh, menyebabkan cedera untuk kalian sendiri. Nah, ini gambar spot. Nah, demikian pembahasan dari saya tentang materi yang barusan. Jangan lupa materi yang barusan kita rangkum dan ditulis di buku tulis. Kita lanjutkan materi selanjutnya minggu depan, yaitu tentang, saya tunggu ya, minggu depan yaitu tentang tolak peluru dan lempar lembing. Nah, barusan kan lompat jauh dan lompat tinggi. Minggu depan kita lanjutkan materinya tolak peluru dan lempar lembing. Habis itu baru kita bahas tentang uji kompetensi persiapan UTS. Untuk tugas yang barusan yaitu merangkum, lalu kita foto, kirim ke saya, jangan ke WA pribadi, WA grup. Dengerin, kirim tugas merangkumnya di WA grup PJOK. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.